Di antaranya kita pacu semangat kita untuk beribadah. Dah ini. Caranya hidupkanlah masjid surau musalla dengan solat berjamaah, dengan mengadakan kajian-kajian untuk menumbuhkan semangat awak di dalam awak beribadah kepada Allah. Inilah wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah. Dan itulah tujuan awak di dunia. Tujuan di dunia untuk beribadah. Kalau seandainya di antara manusia tidak namu beribadah, ya Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya umur, Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki, Allah telah jadikan bumi kau sebagai tempat tinggal awak. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 10, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَارِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Sungguh kujadikan bumi sebagai tempat tinggal bagi kalian, dan kami jadikan bumi untuk mencari kehidupan. Sedikit manusia yang pandai bersyukur. Sedikit manusia yang pandai bersyukur. Bersyukur di sikopo secara luasnya mengajarkan perintah Allah, meninggalkan larangan. Kamu apa? Terutama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tegak pada dirinya salat, ibadah salat. Itu yang sangat penting sekali. Di sampingnya mengucapkan alhamdulillah, kemudian di sampingnya bisa bersedekah, yaitu meringankan, membantu orang lain. Tetapi di dalam dirinya itu tegak solat, mendirikan solat. Ya, itu tandanya bersyukur pada Allah. Alangkah malunya kita kepada sebagian kaum muslimin yang mengaku Islam, mungkin kadang-kadang istri solat, suami tidak solat. Suami solat, istri malas solat. Apa ibu mandainya solat, anak malas solat. Ya, atau sebalik. Itu musibah. Kalau seandainya ada di antara keluarga kita yang masih tidak mendirikan sholat, ya, jawab merasa nyaman, jawab merasa senang, terutama bapak ibu-ibu, ya, jawab merasa nyaman. Kalau seandainya ada di antara keluarga yang di dalam rumah itu tidak mendirikan sholat, caranya bukalah lidah lisan awak untuk memberikan nasihat. Tidak usah awak sagan kami nantu. Kok disampaikan salat itu harinya tinggal anak awak kado. Tak mungkin tinggal. Payah awak dicari awak. Bila mungkin. Memang mengecek kami nantu juga balik. Ya, kata meninggal. Kare bana payah pulau, lunak bana payah pulau. Baca. Bapak sebagai ayah, ibu sebagai ibu, dan menantu sebagai anak, dengan akad ijab kabul halallah mereka yang sebelumnya mereka adalah orang asing. Itu berarti anak-anak dari ayah atau ibu sendiri. Kok basutan awak namo di Yaman, kok basidi namanya, atau basabuin namo lah namanya di satu negari sampaikan. Ya. Allah lah banyak lagi saya. Kok ini mah Allah mudah ambil rumah. Kendaraan lah 20, tabun lah dah. Anak kuat, siap-siap dulunya. Solat lah. Dan anak beritahu apa? Bersyukurlah bagi seorang istri yang suaminya salat. Bersyukurlah bagi seorang suami yang istrinya salat. Dan bersyukur keluarga di mana di dalam satu keluarga yang mendirikan ibadah salat. Ya, mendirikan ibadah salat. Karena masalah salat pula, ya masalah salat pula hal-hal yang sangat perlu yang ditekankan oleh Allah Tabaraka wa Taala, karena perintah salat itu banyak di dalam Al-Quran. Aqimus salat, dirikan salat, banyak dalam Al-Quran. Tapi
apalah faedah. Kalaulah seandainya bumi pandai mengecek, air pandai pun mengeceknya, ketika diminum bagi orang-orang yang belum mendirikan solat, mungkin mau pek. Mungkinnya, alhamdulillah awak dan hadirkan itu solat saja. Ya, awak alhamdulillah hadirkan solat. Tapi Nabi SAW lah mengajar sebelum anak tadi gadangnya, Nabi mengajarkan bahawa muru auladakum bis-salat. Perintahkan anak-anak kalian solat. Caranya, jak keteknya dia jaja, dilatih. Kok padusi dia jaja pakai mukena. Ya. Di bawah tagak semua jawab. Kau nak ketek laki-laki murid itu dia jaja ke surau. Ya, dia jaja ke masjid. Supaya apa? Nampak dinyo ayah dan ibunya mendirikan solat. Setelah itu alai melatih untuk menutup aurat. Walaupun pada kecil alun-alun auratnya, tetapi nyolah biasa menutup aurat karena terbiasa. Ya, tak ada harusnya bagi sejak pagi sampai petang pada kecil tidak. Tetapi dilatih. Dia diajarnya bahawa itu pakaian seorang muslim. Berkaitan tentang masalah salat kelak, Nabi SAW sangat menekankan kepada umatnya di mana berkaitan dengan masalah salat. Mari kita lihat salat secara bahasa itu adalah doa. Salat secara bahasa adalah berdoa. Kenapa salat dikatakan berdoa? Karena bacaan-bacaan di dalam salat itu mengandung doa banyak. Seperti kita memulai salat, membaca doa iftitah pembukaan salat. Ya, doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, ya, ada yang membaca inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh, dan ada yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal maghribi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah dosaku dari sejauh timur dan barat, dan bersihkanlah diriku sebagaimana bersihnya pakaian dari kotoran. Doa. Sebelum membaca surah Al-Fatihah, kita dianjurkan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada rakaat pertama. Pada rakaat pertama kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim, kemudian surah Al-Fatihah. Ya, di dalam surat Al-Fatihah separuhnya doa. Separuh dalam surat Al-Fatihah itu doa sini. Diawali dengan menyebut Allah, menyebut nama-nama Allah, menyebut sifat-sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb yang menciptakan alam ini. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang berkuasa pada hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau sajalah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja kami minta tolong. Untuk Allah. Berarti kita membaca surah Al-Fatihah berkaitan dengan masalah akidah, mentauhidkan Allah. Allah penyayang, Allah pengasih, Allah itu Maha terpuji, Allah itu Malik, Allah itu berkuasa. Kemudian apalagi? Beribadah hanya kepada Allah. Kemudian mohon pertolongan hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Mana doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Walad dhalin, dan bukan jalan yang sesat. Amin. Ya Allah, kebenakanlah. 7 kali membaca surah Al-Fatihah sehari semalam. Kalau seandainya solat wajib saja yang awak lakukan, berarti lah 7 kali awak berdoa kepada Allah.
Meminta kepada Allah Subhanahu. Tunjukilah kami yang jalan yang lurus. Apa maksudnya? Tunjukilah kami jalan yang terdapat di dalam Islam ini. Tunjukilah kami jalan yang bisa kami tempuh menurut Al-Quran, menurut hadis kami Rasulullah. Suratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang telah Engkau beri nikmat orang-orang sebelum kami. Siapa mereka? Al-Anbiya, para nabi, Ar-Rasul, para rasul sejak Nabi Adam. Ya, nabi itu banyak, rasul itu disebutkan di dalam Al-Quran 25 orang. Tetapi nabi dan rasul yang tidak disebutkan dalam Al-Quran banyak, ratusan para nabi yang tidak diceritakan dalam Al-Quran. Tapi Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad SAW disebut nama-nama mereka dalam Al-Quran. Tetapi Nabi yang lain tidak disebut namanya. Tugas mereka sama, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jangan jadikan kami, jangan kami menempuh jalan yang Kau murkai. Al-Maghdubi Yahudi. Ya Allah, jangan kami menempuh jalan orang-orang Yahudi. Hidup kami, tata cara hidup, akhlak, adab, pergaulan kami, walad dolin, dan bukan jalan yang sesat. Amin. Kebenakanlah ya Allah. Ini buktinya salat itu artinya doa. Ya. Kemudian lanjutkan lagi. Ya, di antaranya duduk di antara dua sujud. Rabbil firli warhamni wajib